Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Ahmad Armadarju. Orang waras dan orang nggak waras, orang berdalil, dalil sehat atau dalil nggak waras. Kalau dalilnya itu pasti sehat, agamanya sehat, manusianya di situ. Mungkin Anda terjebak dengan judulnya. Kalau Gus Bah bagi saya itu orang alim yang sangat waras, makanya bicaranya dia hati-hati. Walau kadang memang ibaratnya apa ya, orang yang tidak sepaham tetap posisinya ibaratnya kalau main bola itu KO, tapi dia tetap dengan cara-cara yang sangat beradab. Itu Gus Bah. Lalu ada orang yang kelihatan alim tapi gak waras, ada. Kelihatan dari kata-katanya. Anggap saja bahasan ini bukan bahasan agama. Emang ini bukan bahasan agama, bahasan ilmu logika manusia, ilmu manusia lah. Anda nyebutnya begitu tidak masalah, tapi ini bukan bahasan ilmu agama, bukan. Soal manusia di situ masalahnya. Kadang kita itu kalau melihat orang yang berdalil, pikiran kita tuh ngiranya itu apa? Pasti dia ini orang waras. Kata siapa? Ada juga yang nggak waras loh. Dalilnya itu benar, orangnya itu loh yang kadang menyalahi. Ya namanya orang nggak waras, biasa saja dia tuh baca dalil. Saya ada teman, saya bilang dia hebat agamanya, bagus agamanya, tapi memang dia nggak waras. Bahkan orang nyebutnya itu gila, tapi dia bukan gila orang seperti janda, itu bukan. Berapa kali saya menemui orang yang bisa dibilang apalah, orang nyebutnya itu wali atau apa gitu kan, janda gitu. Tapi memang orang-orang ini spesial. Apa yang dia katakan tidak asal anggap, tidak asal mengira, yang benar. Tapi kalau di dunia maya ini emang ada orang-orang yang kelihatan alim tapi sebenarnya nggak waras. Ada. Kata-katanya cenderung tajam, kata-katanya cenderung ngawur, bahkan juga berisi fitnah. Itu ada dan banyak. Dalilnya oke-oke saja, manusianya yang membawa dalil ini loh, yang selalu bermasalah. Manusia ini kan ada nafsu. Nah di sana hanya karena misalkan sentimen politik, lalu karena perbedaan pilihan, lalu karena nggak suka. Tapi yang paling berbahaya dari hasil apa? Anggapan-anggapan dia kepada seseorang, kepada hal, kepada bahasan, kepada pihak tertentu. Masalahnya cuma di sininya. Masalahnya cuma di sini. Di dalam dia memandang. Saat dia memandang suatu hal, mungkin ngiranya benar, lalu dia mendatangkan dalil. Dalilnya benar. Tapi dari anggapan dia yang salah ini dikelopin dengan dalil sesungguhnya tidak klop. Makanya itu yang begitu jadi gak waras. Bahayanya orang yang mengikuti itu di situ. Kan ada kan? Zaman dulu ya. Saat Gus Dur itu dianggap dibaptis itu kan ada. Padahal kan tidak. Tapi beberapa orang itu meyakini dibaptis, padahal tidak sama sekali. Lah dia dengan anggapan begitu lalu mengeluarkan dalil-dalil. Waras nggak? Nggak waras orang begini. Nggak waras. Waras bagaimana? Wong dia inputnya itu udah salah. Input yang dia makan, yang dia baca, dia dengar itu udah salah. Repotnya ya itu tadi, seperti tadi ngambil dalil untuk meyakinkan anggapan-anggapan dia. Pasti jadi kontroversi. Ujungnya apa? Fitnah. Dulu zaman MCA itu berapa coba orang yang tertipu oleh hoaxnya MCA? Berapa juta orang? Anda pasti mikir kan, berapa orang? Tidak hanya orang biasa, ulama juga ada yang suka baca di situ. Bayangin aja, ulama. Nah ini inputnya ini kalau salah kan terbukti kan MCA, jelaskan. Bisa dibilang apa? Pembuat hoax terbesar di Indonesia, penyebar terbanyak. Saat dia membaca dari situ, lalu dia berkata ke sana kemari dengan hasil dari baca dari situ, dalilnya benar, anggapannya yang salah. Ujungnya dia bukan pencerahan. Apa coba? Hoax, kebencian, dan yang paling bahaya fitnah. Ini malah menyebarkan fitnah, menggiring opini. Otak kepala itu antara logika dan dalil itu beda, sangat beda. Dan saya nggak setuju kalau ada orang bilang itu misalkan logika Muslim, logika Nasrani, logika Hindu. Logika itu ya logika, manusia itu berdiri sendiri. Logika itu logika. Nah, agama ini cuma petunjuk, penyeimbang, pencerah di situ. Logika itu tidak punya agama, logika ya logika. Sejatinya manusia ini posisinya kan fitrah, suci. Ya karena jadi gelap, karena ada sesuatu yang di aliran darahnya itu, makanya jadi gelap. Kalau Anda teliti lagi, orang alim itu ada beberapa penyakitnya. Ya, ya kalau orang yang alim udah kena penyakitnya, penyakit orang alim itu ada, tentu nggak waras larinya. Ujung-ujungnya akan menjadi apa? Menjadi bumerang, menjadi masalah di antara manusia. Padahal dia harus jadi pencerah, pendingin, memberi senyum kan di situ.
Ini negara aman. Masalahnya apa? Jika sesuatu itu sudah ditunggangi politik, pasti tidak akan netral. Susah untuk netral itu susah. Kan aneh ya. Ada misalkan orang, kita menemui orang, wah hebat dia berhujjah dalil. Tapi ternyata apa? Dia malah suka di kubu orang yang sesungguhnya mau mengganti asas negara misalkan. Normal nggak? Normal nggak? Kalau dia masuk ke situ menjadi penyeimbang saja, mungkin nggak masalah. Tapi kata-kata dia itu kan sama dengan mereka yang misalkan mau punya cita-cita mengganti asas negara. Itu yang jadi masalah. Yaitu agama itu tetap suci, dalil itu tetap benar. Kepalanya ini yang nggak benar. Makanya ada orang yang hebat berhujjah, berdalil. Juga ada yang sebenarnya itu nggak waras. Kalau Anda mau tahu seperti orang alim yang waras itu seperti Gus Bah itu. Alim waras. Banyak lah. Ini ilmu manusianya. Pokoknya manusianya. Anggapannya pada si A, si B, si C. Itu yang kadang jadi masalah. Lalu dalil diambil. Menurut tadi lah. Oke, sampai sini aja. Ini hanya sebagai apa ya? Agar kita tuh berpikir, tidak asal menerima hujah dari orang, tidak asal menerima pembicaraan dari orang. Kelihatan lidahnya ini hebat bicara agama dan bicara apa aja lah. Contohnya dokter tuh ilmunya tuh benar, tapi kalau udah malpraktek salah. Malpraktek nih yang main tuh apa? Ininya menyangkut logikanya, kewarasannya di situ. Padahal ilmunya dokter tuh baik. Sama dengan ilmu agama, ilmu politik dan lain sebagainya. Cita-citanya tuh baik, manusianya, makanya jangan mudah tertipu. Oke, sampai sini. Wassalam.